Dan kita ini terlarang untuk membaca doa, untuk membaca Al-Quranul Karim pada saat kita sujud. Terlarang untuk melakukan tilawatul Quran. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi hadisnya, ya. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Aku, kata Nabi SAW, terlarang untuk membaca Al-Quran baik pada saat ruku ataupun pada saat sujud. Wa amma ruku fa'azimu fihi Rabba Azza wa Jalla. Adapun ruku, agungkanlah Allahu Jalla wa Ala. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Ketika sujud, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa, karena doa ketika sujud tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa Ala. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Awana dan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allahu Jalla wa Ala, ketika dia sujud. Fa'akthirud du'a fihi. Perbanyaklah doa ketika sujud. Doa apapun. Wallahi ikhwan fiddin, a'azani wa azakumullah. Demi Allah, Bapak Ibu, jika kita memahami tadi doa-doa sujud yang berjumlah 12 tadi, sebenarnya itu sudah tercukupkan untuk mewakili permintaan-permintaan kita kepada Allahu Jalla wa Ala. Tetapi jika sekiranya kita ingin berdoa yang lebih, maka itu dibolehkan. Mungkin kita ada hajat, ada keinginan yang kita ingin utarakan kepada Allahu Jalla wa Ala. Maka di sini tidak mengapa kita untuk membaca doa-doa yang kita inginkan meskipun dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Tapi cukup dalam kalbu kita saja. Memang ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah doa-doa tersebut boleh enggak ditampakkan? Atau sama sekali tidak boleh ditampakkan? Cukup dalam kalbu dan hati kita saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Siddiq Hasan Khan membolehkan menampakkan doa ketika sujud, ya, dengan bahasa selain bahasa Arab. Tapi mayoritas ulama tidak membolehkan. Mayoritas ulama tidak membolehkan. Cukup doa tersebut untuk selain bahasa Indonesia, selain bahasa Arab, doa-doa ketika sujud selain bahasa Arab, cukup dalam kalbu kita, hati kita. Dan Allah Maha paham, Maha mengerti dengan apa yang kita utarakan lewat kalbu dan hati kita ini. Ya, saya memilih pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwasannya kalau kita ingin membaca doa selain bahasa Arab doanya, maka cukup kalbu dan hati kita saja. Khawatirnya kalau kita membahasakan dengan bahasa Indonesia atau selain bahasa Arab, khawatirnya mengganggu ibadah salat kita. Karena kita tahu ibadah salat itu kan ibadah yang khusus. Bacaan-bacaannya khusus. Perbuatan-perbuatannya pun juga khusus. Alangkah baiknya kita katakan ketika membaca doa tersebut cukup dalam kalbu dan hati kita saja. Kemudian kita kan tahu doa yang paling baik, doa yang paling bagus, ya, di dalam doa-doa ini kan dari Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, boleh enggak kita mengambil potongan-potongan ayat yang isinya itu doa yang sangat bagus dan sangat ajib, kita katakan, untuk kita mohonkan dan mintakan kepada Allah pada saat kita sujud. Sepakat ulama, boleh yang demikian. Kenapa? Kita mengambil potongan ayat untuk berdoa. Seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan doa dari Al-Quranul Karim. Atau seperti doanya Nabi Allah Zakaria, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Ya, termasuk juga doanya Nabi Allah Zakaria, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Atau doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Atau doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang lain,
Rabbi ja'alni muqimis shalah wa dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang selalu menegakkan dan melaksanakan ibadah salat. Nah, ini kan doa-doa dari Al-Qur'anul Karim. Sepakat ulama, boleh kita mengambil potongan ayat yang isinya doa untuk kita baca ketika sujud. Karena itu niatannya untuk membaca doa, bukan membaca Al-Qur'anul Karim. Bukan membaca Al-Qur'anul Karim. Kebetulan kita mengambil potongan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Tapi tujuan kita, niatan kita kan membaca doa. Bukan untuk apa? Membaca Al-Qur'anul Karim. Innamal a'malu binniyat. Jadi boleh kita mengambil potongan-potongan ayat dari Al-Qur'anul Karim karena tujuannya tersebut untuk berdoa, untuk memohon, untuk meminta kepada Allahu Jalla wa Ala.